Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rosana, SS, MIKOM, AMIPER, CPS, selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan Presentation, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara webinar kelompok kami dengan tema Etika Digital, Cerdas dalam Bermedia Sosial. Perkenalkan, saya Lita Nur Latifah selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah ke acara inti, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, untuk mengefisien waktu, kita akan langsung memasuki sesi pemaparan materi. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kita, Saudara Hefriza. Kepada Kak Hefriza, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Kakak MC. Halo teman-teman, saya Hefriza Nur Maulida. Topik kita hari ini seru banget loh, yaitu etika digital. Kita tahu kan sekarang banyak orang asal komen yang akhirnya kena kasus hukum UIT. Nah, gimana sih caranya supaya kita tetap aman dan tetap asik di sosmed? Kita akan bahas tuntas bareng narasumber kita, Kak Muhammad Rizky Ramadan. Beliau ini aktif banget mengamati tren-tren digital. Halo Kak, apa kabar? Langsung saja panggung digital ini saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada seluruh tim panitia dari tim panitia Seminar Ilmiah Etika Digital, Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Lita ya selaku MC yang sangat luar biasa ya pada seminar kita pada hari ini. Dan tentu saja kepada moderator yaitu ada Kak Hafrisha ya. Terima kasih sudah bertanya nih ya yang menurut saya cukup kritis ya pertanyaannya. Oke, selamat datang teman-teman semua ya di acara Seminar Ilmiah Etika Digital, Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kita kenalan ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Rizky Ramadan, saya seorang ahli ilmu komunikasi. Saya lulusan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Cyber Asia ya. Teman-teman semua, di sini rata-rata kalau saya lihat ya dari wajah-wajahnya di sini banyakan yang Gen Z ya. Nah, teman-teman semua di sini pasti juga pernah ya bermain sosial media ya, bermain media digital ya, menggunakan media digital seperti itu. Sebelumnya, sebelum menggunakan media digital yang perlu diketahui ya teman-teman, dalam bermedia sosial pun kita harus mengutamakan namanya etika ya. Kita ada etika dalam bersosialisasi ya di masyarakat, ada juga etika bersosialisasi di media sosial atau teknologi digital ya. Oke, maka dari itu saya mungkin akan membahas nih 3 hal dasar ya yang kadang suka dilupakan nih oleh teman-teman ataupun pengguna media sosial ya, biasanya disebut dengan netizen. Nah, ada 3 hal dasar yang harus teman-teman ingat ya dalam menggunakan media sosial agar lebih bijak. Nah, yang pertama yaitu adalah menjaga privacy. Nah, teman-teman ketika menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ya, X atau apapun itu ya, jangan pernah sama sekali sembarangan ya share ID card ya, paspor, SIM, KTP ataupun itu ya. Jangan pernah di-share apalagi di-posting gitu ya, karena apabila teman-teman semua share identitas pribadi itu akan sangat rentan dan rawan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal yang tentunya juga tidak bertanggung jawab ya. Misalkan banyak nih kejadiannya, ada yang menggunakan pinjol, menggunakan KTP orang untuk bertransaksi ilegal seperti itu ya.
Kemudian juga selain identifikasi atau identitas pribadi seperti KTP atau paspor, yang tidak boleh di-share yaitu adalah lokasi ya. Lokasi misalkan teman-teman berada, misalkan teman-teman lagi keluar kota nih, di Bandung misalkan. Di Bandung, teman-teman posting tuh, share. Terus foto kamar depan hotel ya, ketahuan tuh nomornya ya. Nah, jadi ketika teman-teman share ya, apalagi diberikan tag lokasi, itu akan memunculkan suatu bisa dibilang keinginan atau hal untuk melakukan hal-hal yang di luar norma-norma. Seperti kalau teman-teman share gitu ya, foto nomor kamarnya, terus ada tag lokasi, mungkin ada orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa aja kamarnya dibobol, dicopet ya, karena tahu teman-teman mungkin sering jalan-jalan, mungkin dikira orang kaya, diambillah barang-barangnya segala macam ya. Jadi jangan sama sekali meng-share lokasi terkini ya, misalkan teman-teman lagi di luar kota, atau mungkin yang paling fatal adalah kalau teman-teman share foto rumah atau tempat tinggal teman-teman ya, itu sangat rentan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Misalkan ada teman-teman mungkin punya musuh di sini ya, pas tahu rumahnya dilemparin batu lah, atau ya kita nggak tahu lah hal-hal apa aja yang bakal dilakukan oleh manusia zaman now gitu ya. Dan itu sangat berbahaya teman-teman ya. Data pribadi juga sangat menurut saya ya, itu hal-hal yang fatal, karena di situ ada alamat teman-teman, ada foto teman-teman yang bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak etis nantinya. Itu yang pertama teman-teman ya, 3 hal dasar. Ini yang pertama, jadi teman-teman harus menjaga privasi teman-teman. Jangan sampai nanti pada saat bermedia sosial malah teman-teman mendapatkan hal yang negatif seperti itu. Yang kedua, yaitu menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, ketika kita memasuki era digital ya, secara nggak langsung kita juga berkomunikasi dan bersosialisasi dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, teman-teman juga perlu ketahui, nggak semua orang ataupun manusia yang tinggal di bumi itu sama dengan teman-teman. Ya, saya berharap ya, agar teman-teman bisa berbijak dalam bermedia sosial, teman-teman harus bisa menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan yang dimaksud adalah ketika teman-teman punya misalkan atau muncul tiba-tiba ya di feeds, di FYP, hal-hal yang mungkin nggak sesuai gitu, misalkan dengan kepercayaan teman-teman ya, misalkan ada yang keagamaan lain gitu ya, atau suku lain ya, ras lain ya. Nah, itu jangan teman-teman menyerang ya, jangan teman-teman serang, jangan teman-teman hina gitu ya, karena memang sewajarnya di dunia ini kita hidup berdampingan dan juga mempunyai banyak perbedaan ya. Maka ada slogan Unity and Diversity yang adalah bersatu dalam perbedaan. Nah, teman-teman jangan pernah menyerang teman-teman yang lain yang ada di sosial media ketika teman-teman menemui ya, atau muncul tiba-tiba di FYP hal-hal yang nggak sesuai dengan kepercayaan, nggak sesuai dengan ras teman-teman gitu ya. Itu jangan dibully, karena memang itulah resiko atau apa ya, bisa dibilang hal yang mesti kita terima ya pada saat kita bermedia sosial. Jadi jangan sampai teman-teman malah membuli atau ya menyerang gitu ya, karena nanti jejak digital itu abadi dan malah nanti teman-teman yang kena hal dampak dari negatifnya teman-teman seperti itu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menghargai perbedaan yang ada di sosial media, karena teman-teman bisa bertemu dari orang Afrika mungkin ya, orang Amerika, orang India, orang Bangladesh gitu ya. Semuanya ya itu kan culture-nya berbeda-beda ya, budayanya berbeda-beda. Jadi kita punya budaya kita sendiri, mereka punya budaya mereka sendiri, harus saling menghargai gitu ya teman-teman ya. Itu poin kedua dari 3 hal dasar yang harus teman-teman lakukan untuk bijak bermedia sosial. Yang pertama, jaga privasi. Yang kedua, hargai perbedaan. Dan yang ketiga, cek fakta. Nah, sekarang kita udah bukan masuk lagi ke era digital yang versi standar, bukan versi 1.0. Kita upgrade level ke versi mungkin 2.0 atau 3.0 ya, karena kita sudah masuk ke era AI. Nah, teman-teman semua, banyak sekali berita ataupun konten-konten yang ada di sosial media itu yang digenerate menggunakan AI, yang bisa jadi ya itu mungkin beritanya bohong, beritanya hoax, atau beritanya emang menyulut amarah gitu ya.
yang memang didesain untuk tujuan tertentu. Jadi teman-teman ketika nanti mendapatkan informasi, berita, video, foto ya, framing atau apapun itu, jangan sembarang teman-teman tercerna gitu ya. Karena misalkan kalau teman-teman cerna secara mentah-mentah, ya teman-teman akan mekanisme otak teman-teman akan selalu berpikiran negatif kepada suatu hal gitu. Maka dari itu, akankah lebih baik misalkan teman-teman dapat berita nih misalkan. Jangan teman-teman cuman lihat atau baca berita itu dari satu arah. Coba baca dari berbagai referensi atau sumber lainnya. Jangan cuma dari satu sumber. Seperti itu ya. Jadi ya banyak ya sekarang mungkin di grup WhatsApp lah, di Instagram ya, berita-berita hoax. Kemarin ada kasus Bu Sri Mulyani pidato ya, itu ternyata AI gitu ya. Nah itu sangat disayangkan gitu ya. Kenapa bisa ada orang yang berpikiran untuk mungkin tujuan untuk framing atau bagaimana, nggak tahu juga, sampai menggunakan video foto Bu Sri Mulyani itu kemudian dijadikan dikonvert menjadi video yang hoax gitu ya. Maka itu baik ke poin pertama ya, jaga privasi, jangan sembarangan share data pribadi karena rentan sekali di era digital zaman sekarang gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 hal dasar yang perlu teman-teman ketahui sebelum nantinya teman-teman bermedia sosial ya. Jadi teman-teman juga harus ingat ya, intinya jempol teman-teman itu adalah harimaumu. Jadi jadilah netizen yang berkelas atau jadilah netizen yang bijak ya. Mungkin itu pemantik dari saya ya. Saya kembalikan ke Hafrisya selaku moderator. Wah, singkat padat jelas ya. Jempolmu harimaumu. Itu kena banget. Oke, kita masuk sesi tanya jawab aja nih. Ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan pertama, Kak, gimana sih kalau kita dijahati haters di sosmed? Perlu dibalas nggak? Oke, Kak Febrisya, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Sangat luar biasa nih pertanyaannya ya. Saya juga sangat appreciate kepada teman-teman semua yang sudah bertanya ya, karena teman-teman sini sangat aktif bertanya ya. Mungkin kita akan bacakan 2 pertanyaan ya. Silakan Kak Frisya, pertanyaan pertama ya. Tadi Kak, gimana kalau kita itu dijahatin sama hater di sosmed? Nah, itu perlu dibalas atau enggak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Oke, menurut saya ya, menurut pendapat saya, ketika ada haters yang nggak suka sama teman-teman di sosial media, kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Karena kalau misalkan kita bales tuh kayak malah memantik lagi gitu. Mending kalau misalkan perlu bales gitu ya, bales dengan cara yang berkelas dan bijak gitu ya. Atau kalau misalkan nggak perlu dibales ya udah, daripada nggak ada gunanya blok atau report aja ya. Jadi kita bersosial media ambil hal-hal yang positifnya aja, hal-hal negatifnya tuh dibuang aja lah, diblok aja gitu ya. Seperti itu ya. Gimana? Aman ya dengan jawabannya ya? Oke, kita lanjut mungkin silakan Kak Hafrisya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Kak, etika chat ke dosen itu gimana sih yang sopan? Oke, pertanyaannya gimana ketika ngechat dosen ya? Gimana yang secara sopannya ya? Oke, baik. Sebenarnya ini hal-hal yang tricky ya, karena setiap dosen tuh punya sifat yang berbeda, namanya juga manusia ya. Jadi kita nggak tahu kapan orang itu akan tersinggung. Jadi mungkin bisa menggunakan cara yang paling aman ya. Jadi misalkan pertama ucapkan salamnya, kita juga nggak tahu agama mereka apa. Jadi misalkan menggunakan yang umum, general, misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, gitu ya. Selamat malam, tapi jangan selamat tengah malam ya. Jangan chat dosen tengah malam, itu udah di luar jam kerjanya dosen. Oke, pertama sebutkan salamnya dulu, misalkan selamat pagi, gitu ya. Kemudian perkenalkan saya Rizky Ramadan dari Prodi PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Liber Asia. Baru setelah itu pertanyaannya tambahkan terima kasih atas waktunya. Boleh tambahin emot ini. Nah, itu juga boleh ya, biar lebih sopan seperti itu. Yang perlu diperhatikan paling kalau mau aman ya, pakai bahasa baku ya. Meskipun dosennya santai balesnya, kita tetap pakai bahasa baku aja. Itu merupakan etikanya ya, karena kita yang butuh beliau gitu ya, kita yang butuh dosennya. Kemudian perhatikan jam kerja juga ya, jangan tengah malam gitu atau subuh-subuh ngechat ya tiba-tiba ya. Nah, itu jangan. Mungkin jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore seperti itu. Jangan chat tengah malam juga.
Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi pada teman-teman atas antusiasmenya. Saya appreciate sekali. Terima kasih juga kepada seluruh tim panitia yang bertugas dari seminar ilmiah ini ya dengan tema etika digital, cerdas dan bijak bermedia sosial. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan ya. Sampai jumpa lagi mungkin di seminar ilmiah. Mungkin saya tutup aja dengan pantun ya. Oke, ayu ting ting makan kepiting, thank you for everything. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusinya seru banget ya. Kesimpulannya, berpikirlah sebelum memposting. Saya Hefrisa Nur Maulida undur diri. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih moderator dan narasumber. Ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua lebih bijak bermedia sosial setelah ini. Saya Lita Nur Latifah, pamit undur diri. Terima kasih.